Cek. Cek, oke. Oke. Balik lagi, gue Ponco. Kali ini gue pengen share gimana caranya kita membuat REST API JSON, tapi kita menggunakan PHP Engine. Kita ngambil data dari database dan dijadikan menjadi JSON menggunakan JSON encode. Oke. Nah, jadi pada video sebelumnya kita menggunakan secara manual, kita ketik, kita tulis di Git atau di repository GitHub. Kali ini kita akan mengambil data dari database. Ini sebenarnya optional sih. Kalian bisa, kalau kalian emang nyamannya menggunakan Git atau repository JSON, karena mungkin ini lebih simple, kalian bisa skip video ini dan nanti akan kalian bisa skip video ini dan lalu kalian bisa lihat video untuk implementasi sendiri. Jadi ini khusus untuk yang video untuk yang mau aja sih. Oke, langsung aja. Di sini untuk contohnya sendiri, gue pakai lokal ya, nggak pakai yang hosting. Karena itu akan membahayakan. Oke, di sini gue buka, apa sih namanya itu? XMPP. Apa sih itu Laragon, Astra. Di sini gue pakai XMPP intinya. Manager. Ini dia. Oke, di sini gue pakai XMPP dan di sini gue akan mengaktifkan seperti biasa Apache Web Server sendiri untuk menjalankan PHP nanti, dan si database MySQL untuk kita untuk kita jalanin sih, untuk kita aktifin proses si database sendiri. Ini udah jalan, udah merah, udah hijau. Jangan lupa kalian langsung localhost aja dulu. Localhost PHP admin. Oke, di sini kalian sudah membuat PHP-admin. Di sini anggap aja gue pakai Ajax demo ya. Si Ajax demo di mana kita akan memanggil si ID sendiri, first name, last name. Bentar, enaknya apa ya? Bentar dulu lah. Udah ini aja lah. Kita pakai Ajax demo. Ini dulu gue pernah pakai pas ngisi PBW 1 tahun kemarin, 2022 kemarin, bulan Juni kemarin. Juni tahun kemarin, sorry. Jadi di sini kita akan menggunakan untuk memanggil si data table sendiri. Oke, jangan lupa kalian di sini gue di htdocs gue bikin file baru namanya data JSON di sini. Seperti biasa gue akan memanggil VS Code, VSCode. Oke, Visual Studio Code. IDE Visual Studio Code ini menurut gue enteng sih. Oke, ini nggak usah dilihat. Untungnya ini sih belum connect ke hosting, jadi datanya masih data lokal, jadi nggak apa-apa lah. Oke, bisa bikin new window. Ingat-ingat kita punya nama database itu Ajax demo, kita punya table nama user. Oke, di sini kita akan membuat file baru. File misalnya user API user .php. Spread. Kita taruhnya di tempat tadi itu, di data JSON. Nah, di sini kosong ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengodingan. Kita akan membuat struktur PHP sendiri atau closing, open dan closing dari PHP sendiri. Sini sini kita PHP, jangan lupa di sini tutupnya itu begini. Nah, ini adalah kita menandakan bahwa ini filenya akan berisikan kode PHP dan dia dari strukturnya itu dari awal sampai akhir akan berbentuk PHP sendiri.
Pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat koneksi dulu. Membuat koneksi sendiri atau sumber data. Di mana kita mempunyai DB host, yaitu ini disesuaikan aja ya. Tapi biasanya kalau misalnya di hosting atau di lokal host, yang di lokal dia masih pakai lokal host sih. Dan di sini DB usernya apa? Coba DB user sama dengan usernya itu kalau di logo ini gue pakai lokal ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaiin aja sama hosting kalian makanya apa atau database online kalian makanya apa. Di sini gue pakai root. Di sini DB password. DB passwordnya itu misalnya karena di sini gue nggak pakai password jadi gue kosongin. Dan di sini kita buat DB name-nya ini apa? Nama database-nya apa? Nama database-nya kita lihat namanya adalah Ajax demo. Berarti ajax._demo. Nah, di sini disesuaikan aja ya. Sesuaikan dengan karya. Juga sama. Sesuaiin aja, disesuaiin. Oke. Setelah itu kita akan melakukan inisialisasi. Biasanya di sini ada pengecekan koneksinya ada apa enggak. Bebas sih. Di sini tapi gue males nerapinnya. Jadi langsung aja kan ini nanti kalian bisa atur aja lah menurut kalian enaknya gimana. Kita akan inisialisasi si MySQL sendiri, berarti inisialisasi MySQL. Gimana? Di sini gue punya MySQL new MySQL. Di sini gue masukin apa nih dia di ininya, username, password, database, portnya Strasi. Oke, berarti gue di sini tulis hostnya sendiri apa, db host, koma db user, db pass, db name. Nah, di sini gue udah membuat inisialisasi sendiri. Nah, di sini kalian akan membuat perkondisian di mana perkondisian kita akan mengecek apakah si SQL sendiri berhasil tersambung apa enggak. Ya ini sih mengecek apakah koneksi database berhasil tersambung atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan perkondisi di mana if MySQL di sini connect error no. Jika dia connect error no, maka dia akan printf sendiri gagal terhubung ke database. Dan di sini kita akan melakukan exit, kita akan menutup si database sendiri atau tutup koneksi sendiri. Exit. Oke, selesai. Di sini kita akan pengecekan di mana MySQL ini jika dia error no, maka dia akan menampilkan tulisan gagal tersambung ke database dan dia akan menutup koneksinya sendiri. Ini di sini ada apa ya? Connect error sama error no. Gue pakai ini sih. Nah, oke. Setelah itu kita akan kita akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel user. Yang tabel ini. Berarti kita di sini menampilkan query sih sebenarnya sih. Query untuk menampilkan data ke seluruh data yang ada di tabel. Berarti nanti sih kita pakai query bebas apa namanya? Query sama dengan seperti biasa untuk menampilkan seluruh tabel ini kita pakai query yang sederhana. Gak terlalu mantap banget sih. Ini tergantung kondisi kalian ya. Mau kayak gimana untuk menampilkan datanya, mau pakai query apa. Berarti gue di sini sederhana, berarti select bintang from user. Di sini gue punya table namanya user. Oke, kalau udah, terus nanti kita akan memproses query yang sebelumnya harus tersambung. Jadi
ketika dia ini berhasil, jadi result ini kita akan memproses query sendiri sih, untuk menampilkan seluruh datanya sendiri. Jadi nanti ada kemungkinan kalau dia nggak berhasil, dia maka akan dia bakal matiin koneksinya, dan dia membuat pernyataan bahwa MySQL itu error. Gimana ya? Susah jelasin ya, nanti kita coba dulu. Misalnya memproses query harus bersambung dengan koneksi database. Dimana di sini kita akan result MySQL, di sini query, terus di sini query, di sini atau die, di sini MySQL error. Oke, kalau udah kita akan membuat array kosongan dulu, array kosongan untuk si response dan si posi untuk JSON sendiri. Kita bikin dulu, membuat array kosongan response array post array. Oke, setelah itu kita akan melakukan perulangan untuk mengambil seluruh data yang ada di kolom user, atau seluruh data yang ada di table user. Jadi lakukan perulangan untuk menampilkan seluruh data yang ada di table user. Caranya adalah di sini kita akan menggunakan while row sama dengan result dia nge-fetch assoc, terus dia akan memiliki beberapa data, yaitu adalah apa ini dia di sini. Sini ada ID. Ini aja, lebih gampang. Oke. Di sini ada ID. Terus ID user. Terus ya lakuin hal yang sama sih. Gue malas soalnya. First name. Ini jadi ID. First. Terus di sini last name. Ages. Tahun. Oke, di sini gue udah nampilin dulu. Pertama kita melakukan perulangan dulu untuk menampilkan seluruh datanya, atau di fetch asosiasi kita manggil atau ngambil seluruh data yang ada di table user. Jadi gini, di sini kita membuat sebuah variabel yaitu ID, first name, last name, age, sama hometown. Nah, di sini row ini kita akan memanggil row yang ada di row ID. Di sini kita panggil semua, di sini jebret kita panggil. Terus di sini di username, di first name kita panggil semua yang di sini, last name kita panggil sini, segala macam. Nah, di sini pastiin ini yang dalam kurung ini sesuaikan dengan nama ini nih. Ini gue salah nih. Harus sama ya. First name, last name, age, hometown, job. Pastiin nama row-nya sama nih.
Di sini first name, last name, age, hometown, job segala macam harus sama ya. Jadi dia akan membaca di row apa gitu di dalam table usernya. Oke. Setelah itu kita akan membuat array. Kita masukin datanya sendiri ke array yang untuk dijadikan sebuah JSON object. Jadi di sini kita memasukkan data ke array yang sudah kita buat dan menjadikan sebuah objek JSON. Oke. Di sini kalau udah nanti kita masukin, kita udah bikin post yang ini nih. Post gedein aja lah. Biar enak. Nah, sini dot post. Di sini kita array kosong dulu sama dengan array. Di sini kita masukin nih ID. Terus value-nya apa? Value misalnya ID. Nah, terus kita lanjutin tuh. Kita bikin dulu ID, terus first name, last name, age, hometown, sama di sini job. Sorry. Oke. Ini sebenarnya sama dengan yang kita lakukan pada pembuatan JSON yang ada di yang manual, ya JSON yang kita pakai Git atau pakai Git sama repository yang kita pakai di video sebelumnya, yang video gue sebelumnya. Dimana kalau misalnya lu nggak akan menambah data baru lagi di JSON, pastiin kalian pakai koma. Ini disebut objek JSON-nya. Nama objek JSON-nya ini adalah value nilai si objek JSON sendiri, gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita akan ngebungkus array tersebut menjadi JSON response-nya sendiri. Jadi kita akan ngebungkus post ke dalam array JSON sih. Jadi gini, bungkus array post ke dalam array response. Di sini response post. Di sini kita ngebungkus, dan di sini ini udah selesai nih. Ini udah selesai kita ngebuat JSON. Nah, sayangnya kita belum membuat file yang akan menjadi .json. Ini PHP. PHP itu tuh menurut gue kayaknya PHP itu bisa dipakai kalau kalian gue di retrofit itu pernah pakai PHP kok, .php untuk endpoint atau pemanggilan API sendiri bisa pakai PHP. Tapi untuk yang di kasus ini kayaknya lu harus jadi JSON dulu untuk menampilkan datanya doang, untuk nampilin data aja sih. Atau kalian bisa menggunakan sintaks untuk mengambil seluruh data dan dia otomatis menjadi JSON. Oke. Nah, di sini nanti kita akan melakukan OpenStream untuk membuat file dengan nama API user JSON dengan perintah write atau nulis file sendiri. Jadi nanti gini, gue jelasin. Kalau kita membuat lakukan OpenStream dengan membuat file bernama API user.json. Nah, JSON sendiri. Oke. Gunakan, nggak usah deh. Nanti gue jelasin aja. Jadi di sini gue bikin namanya OpenStream. Dan di sini OpenStream ini di sini pakai fopen yang dari
si PHP-nya sendiri, bukan PHP, vopen, di mana di sini gue bikin file bernama data, sorry, apa sih namanya? Dia minta tadi gue lupa. API user JSON. API user.json. Di sini kita akan melakukan W. Jadi gini maksudnya. Jadi maksudnya kita akan melakukan file stream. Kita akan membuat sebuah file menggunakan metode CF open dari PHP sendiri. Kita akan membuat file ini W ya. Jadi gini, kita akan membuat file bernama API user.json, nama filenya. Dia akan membuat kenapa dia membuat file API JSON? Karena kita membuat perintah W atau wired, atau kita membuat file wired. Di sini akan ada W, terus ada apa gitu yang open tuh. Gue lupa pokoknya. W, terus W plus, ya segala macam sih. Ya, tuh. Oke. Terus di sini kita akan melakukan penulisan. Ini kita baru bikin file doang ya. File, kita bikin file baru namanya user API JSON. Di sini W, perintah untuk membuat file API user JSON di mana data itu masih kosongan, belum ada isinya. Nah, sekarang kita akan melakukan penulisan data. Lakukan penulisan data ke file API user.json. Nah, di sini kita akan melakukan fwrite atau kita melakukan metode penulisan data dalam PHP di mana kita akan masukin nih OpenStream, terus JSON encode. Habis itu kita tulis response JSON pretty print. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan penulisan data kan gini. Di sini pada baris 52 ini kita akan mengeksekusi OpenStream di mana kita akan membuat file baru bernama API user.json. Pakai W ya, berarti kita buat file baru di mana itu datanya masih kosongan. API user.json itu datanya masih kosong, masih belum ada apa-apa. Nah, di sini kita akan melakukan penulisan data ke dalam file API user.json sendiri menggunakan fwrite sendiri, everything. Bukan everything, maksudnya fwrite lah pokoknya. Di sini kita masukin parameternya apa, ada OpenStream. Di sini kita manggil filenya apa, JSON encode-nya sendiri. JSON encode ini sendiri sebenarnya digunakan untuk mengkonversi seluruh data, misalnya yang ada di database menjadi objek notasi JSON. Kalau encode itu kalau nggak salah, gue menggunakan file, gue memanggil objek yang ada di JSON. Kalau decode, encode, decode sendiri. Nah, di sini JSON pretty print ini dipakai untuk merapihkan notasi-notasi JSON kalian. Jadi JSON kalian tuh sebenarnya tuh nggak panjang-panjang kayak gini nih. Mana sih? Nah, JSON kalian tuh nanti nggak akan panjang kayak gini, tapi dia akan menyusun ke bawah. Dia bakal menyusun ke bawah nanti kalau misalnya kita pakai si pretty print. Nah, udah nanti bakal ke bawah gitu. Jadi kita bisa gampang untuk membacanya sendiri. Nah, oke, sekarang kita akan menutup si OpenStream-nya sendiri. Di sini fclose, di sini OpenStream. Udah. Di sini kita akan menutup di mana kita nggak akan melakukan pengeditan atau pengeditan data segala macam. Jadi mungkin kemungkinan sih alasan kenapa gue pakai fclose ini untuk supaya tidak leak atau tidak bocor ya. Sebenarnya yang bocor tuh gue karena mikir gini, kalau seandainya kita udah melakukan proses terus kita lupa menutupnya, pasti dia bakal jalan terus gitu atau gimana gitu. Jadi takutnya bocor segala macam sih. Mungkin menurut pemikiran gue segala macam sih. Mungkin kita nutup si OpenStream-nya sendiri kalau udah. Terus kita akan ngedirect halaman si API user ini ke halaman JSON otomatis. Nanti gue jelasin kenapa gue harus ngedirect. Direct halaman ke API user.json.
header, sini location, API user JSON. Oke, jadi gini. Kenapa gua langsung kenapa gua gini? Kenapa sih gua nggak pakai apa namanya? Nggak langsung panggil aja si JSON, API user JSON-nya gitu. Kenapa gua harus panggil si PHP-nya dulu baru ke JSON-nya? Jadi gini. Ketika lo ada perubahan atau pengurangan data pada database lo, nah dia nanti ketika kita langsung panggil si API user ini, dia akan otomatis nge-update data JSON lo. Data JSON lo terupdate, jadi lo mempunyai JSON yang terbaru, yang mungkin datanya ada yang terhapus, yang terubah, atau datanya mungkin bertambah. Kalau misalnya lo panggil langsung si API user JSON ini, datanya ini kalau misalnya ada perubahan data, pengurangan data, atau pengubahan data itu dia nggak akan ke-update. Kita harus nge-update manual. Gitu sih. Jadi gini contohnya. Oke, di sini kita udah selesai bikin API JSON nih. Coba kita jalanin dulu. Sini. Localhost. Apa sih nama foldernya? Data JSON. Nah. Sorry, berarti ini error 500. Wait. Biasanya tuh kalau error 500 tuh ada kemungkinan, gue biasanya karena ini sih, karena belum dikasih permission. Coba gue tambah permission dulu di sini. Kalau di Windows, ya nanti disesuaikan aja permissionnya gimana. Nah, oke benar. Tadi error karena gue belum nambah permission. Jadi gini, ketika lo membuat sebuah file baru di sini, itu kan akan membuat file baru ya, namanya API user JSON. Lo akan membuat file baru kan, otomatis dia nanti akan meminta izin untuk membuat file baru bernama API user JSON di dalam folder lo atau project lo atau hosting lo. Itu sih kira-kira. Nah, kalau misalnya error 500 ada kemungkinan database lu error atau lu nggak ngasih akses izin untuk membuat file baru ke dalam folder lu. Itu sih nanti tinggal diatur-aturnya tentang permission atau segala macam. Nah, kenapa gua langsung redirect? Karena dia yang tadi gue bilang, dia otomatis dia akan bukan berubah sih, maksudnya kan mengupdate data lu. Contoh gini, contoh ya, gue punya contoh nih, data JSON nih. Ini kita nggak usah lihat ya, ini karena udah otomatis datanya udah ada di Chrome gua nanti. Kita lihat. Ini data ini nih, datanya. Ini datanya ada .php. Nah, jadi di sini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Peter, Louis, Joseph, Glenn. Data ini kan, anggap aja ada dua tipe programmer yang manggil, dia mau nge-refresh JSON-nya, diklik API _user.php atau langsung ke JSON-nya sendiri. Ada dua tipe. Contoh gue pakai tipe yang developer yang pakai PHP. Misalnya contoh ada data baru nih, so gue menambah data baru, tambahkan misalnya ID 4, terus first name coe.cool, age misalnya 20 lah, enggak lah 17 lah, Python, dosen. Ini nggak bisa karena keduplikat, sorry. 5. Nah ini udah ya, sorry. Nah di sini kan udah ada codot ya. Ada tipikal orang yang mungkin dia manggil JSON sendiri. Kalau misalnya manggil JSON, ini gue refresh nih, JSON-nya nih, refresh nih. Data ini akan berubah, harusnya di sini ada ID 5 codots. Tapi kalau lu manggil langsung si API PHP-nya sendiri atau si API engine-nya sendiri, API engine REST API untuk ambil data dari database ini, dia datanya akan berubah. Sorry. JSON API user, apa sih nama file-nya? API user, sorry.
API user. Nah, dia bakal bertambah nih 5 codots. Beda kan? Kalau misalnya lu panggil ini udah di refresh ya datanya. Beda kan kalau misalnya seandainya lu panggil JSON-nya langsung sama panggil PHP yang PHP-nya. Jadi yang PHP-nya itu sebenarnya tuh untuk nge-generate data terbaru lu ke JSON lu. Jadi misalnya lu ada perubahan pengubahan data, ketika lu panggil si PHP-nya langsung, dia bakal ngerubah datanya sendiri otomatis. Tanpa lu harus ngebangun atau buat file JSON-nya lagi gitu otomatis. Jadi langsung ada redirect JSON-nya sih. Mungkin itu aja tentang pembuatan API engine-nya. Ya udah sih, itu aja sih paling yang gue share untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu implementasi di Android sendiri. Oke, terima kasih.